Pemirsa, kondisi komedian Tukul Arwana disebut-sebut mulai membaik. Kondisi ini disebut oleh pihak keluarga usai menjalani operasi yang dilakukan pada 22 September 2021 lalu di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional atau RSPON Jakarta. Ya, komedian berusia 57 tahun ini sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan medis secara intensif setelah dikabarkan sempat tak sadarkan diri akibat pendarahan otak. Saya di sini mewakili pihak keluarga untuk mengupdate kondisi Mas Tukul pasca operasi di tanggal 22. Kebetulan beliau dioperasi tanggal 22 bulan September 2021 jam setengah 10. Yang direncanakan 4 jam, tapi alhamdulillah beliau selesai, pihak dokter selesai di 2 jam ya, Mas Ida, 2 jam, kurang lebih 2 jam. Untuk kondisi saat ini di tanggal 24 September hari Jumat, alhamdulillah sudah berangsur-angsur membaik, sudah bisa merespon, sudah bisa, maksudnya bisa merespon dari mata, terus gerakan tangan, semuanya sudah bisa. Itu sih yang bisa kami update. Kondisi ayah masih alhamdulillah normal. Nanti perkembangannya mungkin bisa saya update lagi. Untuk saat ini mungkin saya minta doanya saja, mudah-mudahan bisa sehat kembali ya. Jadi saya dapat informasi bahwa sore itu bapak nggak sadarkan diri, dilarikan ke rumah sakit, itu saja. Itu kemarin masih dapat informasi dari manajer bapak, cuma nanti belum saya pastikan karena ini saya juga baru datang. Ya seperti tersedak ya, tersedak, kondisi lemah. Kondisi lemah, udah itu aja. Lemes aja. Terus keluar semua. Iya. Terus habis itu kita langsung, saya sama putrinya langsung ke Rumah Sakit Brawijaya, dan alhamdulillah dengan tindakan yang cepat ya, dokter bilang masih terselamatkan dan ini bisa berangsur-angsur pulih dengan cepat sih seperti itu. Menurut pihak keluarga, kondisi Tukul saat ini tengah menjalani perawatan secara intensif di ruang perawatan. Komedian yang dikenal dengan kumis lele itu masih belum boleh dijenguk sekalipun sudah sadarkan diri. Di sini ada saya yang menjaga, maksudnya memantau, nanti yang jaga memang 24 jam ada Mas Didit dan Mas Toro, gitu aja sih. Mungkin kita minta doanya, mohon doanya untuk semua masyarakat Indonesia agar Mas Tukul segera dipulihkan, bisa beraktivitas seperti dahulu kala, bisa menghibur. Ya, kita minta mohon doanya untuk kesembuhan beliau, itu sih. Kemarin pagi saya masih telepon-teleponan, masih video callan karena saya juga minta video karena ikut lalu lintas. Jadi masih biasa, masih normal. Mas Tukul masih ceria. Kita dapat kabar beliau pendarahan di otak. Iya. Itu waktu tadi ketemu udah ada gejala-gejala beliau pucat atau lemes atau gimana teh? Nggak ada sih, justru saya ketemu beliau itu happy orangnya. Iya. Jadi memang ya kita semua kaget ya. Insya Allah kita berdoa Mas Tukul selalu dalam dengan Allah dan sehat, bisa pulih kembali, Iya. bisa berkegiatan ya. Sakit yang dialami presenter sekaligus komedian Tukul membuat publik terkejut. Maklum, ia terlihat begitu ceria. Bahkan sesama rekan artis yang sempat bertemu sebelum sakit mengaku tak melihat tanda-tanda Tukul sakit. Oke, jadi di tanggal 22 itu pagi, kebetulan kita lagi santai. Kebetulan saya lagi kosongin jadwal buat Mas Tukul untuk ya tidak mengambil job. Beliau beraktivitas seperti biasa, jadi kayak pagi bikin video buat YouTube, buat apa gitu. Terus habis itu pagi, siang juga normal aktivitas, sore pun normal. Sore sama Mas Didit sama Mas Toro juga bercanda-bercanda aja. Terus
tiba-tiba di jam 6 ada, bukan keluhan sih, tahu-tahu memang ada putranya melihat kok agak berbeda. Akhirnya kita bawakan ke rumah sakit. Kita bawakan ke rumah sakit di Rumah Sakit Brawijaya. Setelah itu dokter jaga Brawijaya, IGD Brawijaya menyarankan untuk dipindah ke rumah sakit PON. Nah, seperti itu. Sampai akhirnya ya udah kita kesini, di sini lebih detail penjelasan dari dokter. Akhirnya dilakukanlah kayak tindakan buat operasi, seperti itu sih. Sementara itu, perseteruan antara Mansyardin versus Marlina semakin melebar. Keduanya tak mau disalahkan, justru saling menyalahkan satu dengan lainnya. Dan di tengah keresahan itu, muncul perempuan berinisial S yang mengaku dirugikan oleh ayah Taki Malik itu. Belakangan, Mansyardin geram dan merasa namanya dicemarkan akibat ucapan mantan istri sirinya. Walhasil, ayah Taki Malik pun balik melaporkan Marlina Oktaria ke polisi. Itu sebabnya pihak Marlina dan korban berinisial S angkat bicara. Ya, artinya ibu tidak gentar kan, nggak takut kan? Bahkan kita dengan senang hati menghadapi laporan-laporan mereka gitu ya, Bu? Insya Allah Pak, tidak, karena semua kita berbicara dan punya bukti-bukti sesuai yang memang yang aku punya gitu loh. Semua itu tidak mengada-ngada, itu semua benar-benar ada gitu. Tidak ada kebohongan, ya udah gitu. Ngapain harus takut? Terkait inisial S yang telah muncul di media bahwa dia telah merasa diduga dilecehkan oleh klien kami, bahwa semua itu dinyatakan tidak benar oleh klien kami. Itu adalah pembohongan publik. Karena klien kami jangankan pernah bertemu, kenal aja tidak. Itu pengakuan klien kami. Jadi apabila langkah-langkah hukum dia dinyatakan ada alat bukti, silakan buktikan. Alat bukti itu adalah nanti dibuktikan benar nggak alat bukti bisa dibuktikan. Nanti kalau memang tidak terbukti, jangan salahkan kami. Kami juga punya langkah-langkah hukum untuk melaporkan balik. Gitu. Semua yang dilakukan oleh inisial S akan berakibat hukum. Jadi jangan mau, saya kasih nasihat nih buat yang inisial S, Anda jangan mau diperalat oleh seseorang atau kelompok orang untuk mempublikasikan aib Anda sendiri di depan publik. Dari sejumlah keterangan yang diungkapkan, kubu Marlina membantah tudingan pihak Mansyardin, sebab dua perempuan ini merasa menjadi korban perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Mansyardin. Ini adalah kebohongan, ya. Silahkan saja dia berkoar-koar kan gitu ya. Tapi nanti kan bisa nggak dibuktikan, ya kan? Nah oleh karena itu kita akan mengambil langkah-langkah tegas, ya. Pasti kita ambil langkah-langkah tegas. Karena ini merasa nama baik saya dicemarkan, ya. Martabat saya dilecehkan, difitnah gitu, difitnah gitu. Lantas, langkah hukum apa yang dipersiapkan pihak Marlina untuk melawan tudingan kubu Mansyardin? Apa yang dikatakan lawyer itu memang benar. Saya sebenarnya dari awal memang tidak ingin ya, melaporkan ini ke pihak kepolisian kan gitu ya. Tapi karena saya lihat ini sudah betul-betul ini ya, di luar kewajaran kan gitu ya, di luar kepatutan dan di luar kepantasan menurut saya gitu ya. Apalagi kita orang timur ya. Masalah rumah tangga ini diumbar di muka umum kan gitu ya. Tentu kita mengambil langkah-langkah tegas gitu ya. Tapi saya ingin kata sekali lagi bahwa kami pantang mundur. Jangan jadikan laporan itu jadi bergen buat kami. Tidak ada perdamaian. Ya. Tidak ada maaf bagi you. Tidak ada maaf bagi you.